Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka, ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu,
sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perjalanan orang-orang Majus untuk mencari Yesus dituntun oleh bintang terang yang menuntun mereka. Bukan suatu perjalanan yang dekat dan mudah. Berjalan kaki, menempuh jarak yang jauh dengan tuntunan bintang. Bagi kita yang hidup di zaman canggih, bukanlah hal yang mudah. Maka ketika mereka sampai di titik tuju mereka, dan bintang itu ada di situ, bersukacitalah mereka. Sukacita ini tercipta karena perjalanan mereka mencapai titik sempurna. Sang Raja ada di sana. Misi utama orang-orang Majus adalah menemukan Sang Raja dan hendak menyembahnya. Misi ini terdengar cukup aneh bagi mereka yang juga disebut tiga raja dari timur. Gengsi bagi seorang raja untuk menyembah raja lain, kecuali karena posisi mereka lebih lemah. Namun penyembahan orang-orang Majus kepada Yesus tidak berasal dari posisi lemah atau keterpaksaan mereka. Mereka menyebut tentang Mesias, yang berarti mereka sadar bahwa raja yang lahir ini bukan seperti raja-raja dunia, melainkan raja yang dari pihak Allah. Maka ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apakah kita juga melakukan perjalanan mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita melakukannya dengan sungguh ikhlas hati? Ataukah dalam sekedar kewajiban sebagai orang beragama? Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam wujudnya yang sangat sederhana, apakah kita masih bersukacita? Orang-orang Majus bertemu raja itu di tempat dan situasi yang sangat sederhana. Namun sukacita mereka tidak berkurang sedikit pun. Karena dari hal yang kecil dan sederhana itulah penyelamatan kita menjadi nyata. Maka mari kita membuka hati untuk
bisa menemukan Tuhan dalam hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terang-Mu telah menuntun orang-orang Majus untuk menemukan Yesus, Sang Mesias. Semoga terang itu juga menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami, agar kami pun menemukan Sang Juru Selamat dalam hidup kami dan bersukacita, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.